Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, apa sih yang najis? Ya, khususnya dalam Katolik ya. Nah, hal-hal ini pasti najis. Ya, ini sesuai dengan yang dikatakan Yesus dalam Injil Markus 7:14-23. Ini babi ini najis enggak? Wah, ini Yesus memberi pengajaran kepada orang Farisi dan orang-orang yang mengerumuni Dia. Baik saudara-saudari, jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman, dan tuliskan pengalaman Anda dalam kolom komentar. Bagikan kepada teman-teman di grup dan keluarga. Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya." Nah, ini pengajaran Yesus ya, memanggil lagi orang banyak. Jadi dia memberi pengajaran terus-menerus, ya, memberi pengertian yang benar, konsientisasi secara tepat. Ya, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Dengarlah, camkanlah. Jadi apa yang dikatakan Yesus ini coba dicerna dalam-dalam ke dalam hati. Apapun dari luar, ini ya, unsur-unsur dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tapi yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ya iyalah, yang keluar dari seseorang itu apa? Bisa jadi ludah, darah, air seni, kotoran, ya menajiskan ya itu ya. Kalau enggak najis ya kebangetan aja. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar ya, ini supaya dicamkan apa yang dikatakan Yesus. Sesudah ia masuk ke rumah untuk menyingkir dari orang banyak, muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan. Ya, ternyata murid-murid tidak terlalu paham ya. Ini disuruh mendengar dan mendengar. Apakah kamu tidak dapat memahaminya? Wah, ini gambar makanan enak ya, tetapi ini konon sepertinya sate babi. Tidak tahukah kamu segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Loh, ini berarti masuk ya kan? Berarti ini tidak menajiskannya. Nah, baru setelah itu dimakan, lalu dicerna di dalam perut, dibuang di jamban. Nah, itu jadi najis ya. Tapi bukan yang masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perut. Ya jelas lah, udah dibuang di jamban ya najis. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Loh, berarti di dalam kekristenan yang sesuai dengan Injil ya, ini kekristenan yang sesuai dengan Injil, semua makanan halal. Daging babi halal, daging kelinci halal. Karena kalau menurut kitab Imamat banyak hal tidak halal loh. Ya, tetapi bagi Yesus, lalu mana yang tidak halal atau najis? Ada enggak? Kalau apa-apa dianggap halal, mana yang najis? Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ya ini ya. Jadi berarti kalau kayak begini ya enggak najis ya. Cuma ya enggak bersih saja, kadang-kadang
agak jijik tapi tidak najis. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Pikiran jahat najis enggak? Ayo najis lah. Ajaran mana yang mengatakan pikiran jahat itu enggak najis? Baru berpikir aja kalau menurut Yesus ini najis. Mikir percabulan najis enggak? Ayo, masak babi haram. Ya maaf ya, seringkali ada candaan itu. Di mana-mana sering terdengar babi haram, babu halal. Mencuri najis enggak? Ya najis lah. Jangan mencuri. Ya, ada dalam 10 perintah Allah. Jangan berbuat cabul, ya kan? Itu ada juga di dalam kitab Taurat, dalam 10 perintah Allah. Pembunuhan, ya jangan membunuh. Ya jelas najis. Itu melanggar perintah Allah. Jadi yang disebut najis adalah yang melanggar perintah-perintah Allah. Perzinahan, waduh, ya najis lah. Keserakahan, najis enggak? Ya najis. Kejahatan, najis enggak? Najis. Kelicikan, wah orang berbuat licik terhadap saudara-saudarinya sendiri, ya najis. Hawa nafsu, najis enggak? Iri hati dan hujat, najis enggak? Najis. Ini menurut Yesus hal-hal yang najis. Kesombongan, kebebalan. Menjadi aneh saja kalau hal-hal yang sebenarnya jelas-jelas najis dan sangat mengerikan seperti ini justru tidak najis. Sementara hal-hal yang sifatnya remeh-temeh berkaitan dengan makanan terlalu jelimet dipikirkan najis. Tetapi membunuh orang enggak najis, menumpahkan darah orang enggak najis, berzinah enggak najis. Nah ini bagaimana? Ya. Luar biasa ini ajaran Yesus ini. Semua yang hal-hal seperti inilah, ini menajiskan orang, timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah saudara-saudari, sudah sangat jelas, saya tidak mengulang lagi mengenai hal-hal mana yang najis. Baiklah, kita sebagai orang yang mengikuti Yesus memahami ini secara benar. Camkanlah dan dengarkan, atau mendengar dan dicamkan, supaya kita mendapat sebuah pengajaran yang lurus, pengajaran yang benar. Baiklah saudara-saudariku, jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman, berikan komentar saudara, pengalaman saudara di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati. Oh Raspah, berkah dalam. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.